Bagaimana untuk mengantisipasi berkaitan dengan komunikasi? Ya kita banyak ngobrol. Saya sering mengulang kemarin, harus ada komunikasi, harus ada obrolan, bahkan dibuat obrolan itu ya dalam bentuk sebuah rancangan perencanaan yang kemudian ada evaluasinya. Itu dibuat secara sistematis agar keluarga kita menjadi baik karena komunikasinya lancar. Jangan sampai komunikasinya tidak lancar. Ketika ada sesuatu hal yang membuat ada zon, ada praduga, praduga, ya, ada sesuatu hal-hal yang negatif ya dalam perbuatan salah satu anggota keluarga, segera kita komunikasikan. Jangan dibiarkan, kita ajak obrol pasangan hidup kita, anak kita, atau yang ada di dalam rumah kita ajak obrol agar segera diantisipasi. Ya. Kemudian berkaitan dengan akidah, ini juga harus kita waspadai. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita ada berkaitan dengan akidah. Apa misalnya? Kaitan kepercayaan kepada hal-hal kemusyrikan, hal-hal yang menunjang kepada perbuatan kemusyrikan. Nah, itu harus segera kita antisipasi, ya. Kita lindungi keluarga kita, jangan sampai ya berkaitan dengan masalah kemusyrikan ada di dalam rumah tangga kita. Apa contohnya, Pak? Para Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang harus dipahami. Ada ya, ketika ada orang tua kita berada di rumah kita, kemudian dalam kondisi sakit. Kemudian dia mungkin melihat di televisi, ya karena dia sakit, mungkin pekerjaannya hanya melihat di televisi dan sebagainya. Dia melihat ada pengobatan yang mengambil, ya bahasanya mengambil, menyerap penyakit kita, kemudian dipindahkan ke binatang, ke kambing misalnya. Kemudian setelah itu orang tersebut jadi sehat, gitu, seperti itu. Kemudian orang tua kita atau mertua kita yang ada di rumah kita itu tertarik terhadap pengobatan seperti itu karena kaitannya dengan masalah sakit yang dia derita. Mungkin lama, capek, sakit, nyeri dan sebagainya. Kayaknya ada sesuatu pengobatan instan nih seperti itu. Nah, kita memahami itu, melihat seperti itu, segera kita komunikasikan. Kita sampaikan, wahai Bapak, wahai Ibu, Ibu mertua, ya, Bapak mertua, ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang kita minta ridhonya. Yang kita minta ridhonya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah sakit, kemudian kita melakukan hal-hal perbuatan kemusyrikan sehingga Allah tidak ridho kepada kita. Ya. Sudah Allah tidak ridho, kita pun sakit seperti itu. Dan melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariah. Nah, kita komunikasikan dengan baik kepada orang tua kita agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariah, ya, dengan medis dan sebagainya, yang sesuai dengan ya logika kesehatan. Nah, ini contoh bagaimana ada unsur-unsur perusak dalam pemikiran a'do atau anggota dalam rumah tangga kita atau di dalam rumah kita yang bisa merusak kaitan dengan akidah, segera kita perbaiki. Kemudian yang kedua, kaitan dengan akhlak. Kaitan dengan akhlak ini yang ada dalam keluarga kita, apakah pasangan hidup kita, ya, suami, istri, atau anak-anak kita, ataupun ada keluarga yang ada di dalam rumah kita, yang kaitan dengan akhlak adalah kaitan dengan masalah kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Segera, ya, ketika ada akdo keluarga kita, anggota keluarga kita yang sudah masuk kepada hal-hal yang kita lihat ini bahaya berkaitan dengan soliditas keluarga karena ada yang bermaksiat, maka segera kita perbaiki, ya, kita komunikasikan, ya, kita segera melakukan pemutusan kemaksiatan yang ada pada a'do dalam rumah tangga kita. Karena boleh jadi para Bapak Ibu rahimakumullah,
ya pasangan hidup kita dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya, mungkin jauh dari agama dan sebagainya. Kemudian kita lihat di dalam kehidupan berumah tangga, ada hal yang kaitan dengan masalah akhlak nih, yaitu adanya sebuah kemaksiatan, ya kemaksiatan yang berkaitan dengan akhlak. Maka segera kita antisipasi, jangan membiarkan, ya, jangan membiarkan hal itu terjadi pada rumah tangga kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan muamalah. Dengan bagian muamalah yaitu kaitan dengan karakter, ya. Karakter, ya, dalam rumah tangga kita, apakah pasangan hidup kita Bapak Ibu, ya, atau anak-anak kita yang sudah mulai berbuat hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang negatif kaitan dengan muamalah, ya. Kaitan dengan muamalah, kaitan dengan harta, dengan uang dan sebagainya. Misalnya senang, ya, ada seorang ibu, ya, seorang ibu rumah tangga, dia karena latar belakangnya sudah seperti itu, mudah untuk pinjam uang, ya, kepada bank keliling misalnya, atau pinjam ke bank dan sebagainya. Kayaknya senang sekali seperti itu, ya. Jadi hobi lah, kalau udah selesai ditutup pinjam lagi, pinjam lagi. Nah, hal ini harus diantisipasi oleh suaminya kalau misalnya dilakukan oleh ibunya, istrinya, atau istrinya melihat suaminya seperti itu, maka segera dia komunikasikan tentang bahayanya, ya, riba, bahayanya kita senantiasa punya hutang dan sebagainya. Sehingga ada komitmen bahwa rumah tangga kita, ya, bebas dari riba, bebas dari hutang. Nah, dengan seperti itu akan kuatlah keluarga. Sehingga unsur-unsur perusak itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Itu yang dari dalam, ya, dalam rumah tangga kita. Nah, sekarang yang lebih hebat lagi ada yang dari luar. Unsur-unsur perusak dari luar, ya. Sama, ya, polanya kaitan dengan akidah, akhlak dan muamalah. Kaitan dengan akidah, ada unsur-unsur, ya, yang mempengaruhi pemikiran dan jiwa dari anggota rumah tangga kita dari luar, sehingga itu masuk di dalam rumah tangga kita. Soliditas rumah tangga kita menjadi tidak jelas, goyah, karena unsur-unsur luar itu masuk dalam rumah tangga kita. Kaitan dengan akidah misalnya, bagaimana pemikiran-pemikiran dari luar itu dibawa, ya, ke dalam rumah, di mana pemikiran-pemikiran itu jelas, ya, itu tidak sesuai dengan harapan rumah tangga kita. Boleh jadi, ya, yang sering di luar, ya, semuanya mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, ya, sehingga mempengaruhi soliditas di dalam rumah tangga kita. Ya, sehingga harus diantisipasi kaitan dengan akidah, ya, sehingga, ya, rumah tangga kita masuk informasi misalnya kaitan dengan masalah akidah, karena kaitan dengan masalah ekonomi dan sebagainya, maka ada beberapa cara orang lakukan, ya, dengan menyimpan uang kepada seseorang, maka dalam waktu yang sangat cepat uang itu menjadi banyak. Kita titipkan, ya, dibacakan beberapa amalan-amalan, kemudian cepat, ya, dia melakukan kekayaan-kekayaannya. Masuk ke dalam unsur rumah tangga gitu, baik melalui suami, istri, atau siapa yang ada di dalam rumah tangga kita. Nah, segera pemikiran seperti itu kita cut, kita potong, jangan sampai itu masuk mempengaruhi jiwa dan pemikiran rumah tangga kita. Itu kaitan dengan masalah akidah, ya, sehingga jiwa dan pemikiran kita menjadi goyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaitan dengan akhlak, ya. Kaitan dengan kemaksiatan apalagi yang di luar, para Bapak Ibu rahimakumullah. Sering kita mendengar ada pria lain, ya, ada wanita idaman lain dan sebagainya, ya, unsur-unsur kemaksiatan. Hal-hal seperti itu segera diantisipasi, ya. Jangan sampai, ya, kita terbawa kemaksiatan karena pengaruh dari luar. Coba Bapak Ibu rahimakumullah bayangkan, ya,
ternyata suami kita atau istri kita yang bekerja waktunya lebih lama di luar dibandingkan di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Kemudian mereka berada dalam satu tempat yang mungkin campur antara laki-laki, perempuan, atau dominasi lawan jenis begitu luar biasanya. Kemudian hal-hal yang dianggap lumrah di masyarakat membuat hal-hal kaitan dengan syariah itu dibiarkan. Misalnya apa? Misalnya ya ngobrol terlalu intens antara lawan jenis, berduaan naik motor mungkin karena tugas, tidak ada mobil dan sebagainya, akhirnya berboncengan dengan pasangan lawan jenis kita karena faktor pekerjaan dan sebagainya. Dan itu dilakukan dengan waktu yang lama, durasi yang lama dan sebagainya, dan itu membuat pengaruh pada istri ada suami kita. Maka kita yang mengetahui seperti itu segera lindungi, ya, lindungi suami kita, lindungi istri kita dengan cara memberikan pemahaman bagaimana hubungan lawan jenis yang diatur di dalam Islam, sehingga hal-hal kemaksiatan sehingga bisa kita tangani ya dari sedini mungkin. Jadi memang komunikasi yang harus kita butuhkan berkaitan dengan melindungi keluarga kita, baik itu secara akidah, secara akhlak, dan yang ketiga kaitan dengan muamalah dari faktor luar, ya banyak iming-iming ya kaitan untuk mempercepat kekayaan, tapi dengan cara yang tidak baik dan sebagainya. Ini semua harus segera kita antisipasi. Nah, ini semua baik dalam dan luar ya unsur-unsur tersebut segera kita lindungi agar anak-anak kita, istri kita, suami kita ataupun yang ada di dalam rumah tangga kita menjadi solid ya, tidak pecah dikarenakan unsur-unsur rusak tersebut masuk di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ke-8, para Bapak Ibu rahimakumullah, kaitan dengan usaha perubahan kebaikan dalam rumah tangga, ternyata ada partisipasi dalam dakwah ilallah. Jadi rumah tangga kita dijadikan sebuah kekuatan di dalam dakwah ilallah, ya. Berpartisipasi dalam dakwah ilallah, mempersiapkan keluarga dan memikul beban dakwah dan sabar di atas jalannya. Ini sudah level yang sangat luar biasa para Bapak Ibu rahimakumullah. Keluarga yang sudah solid, yang sudah kuat, maka dia punya tanggung jawab untuk berdakwah, mengajarkan kebaikan, menambah atau mengkopi kebaikan-kebaikan yang ada pada rumah tangganya kepada masyarakat. Ini sudah levelnya, sudah level tertinggi dalam sebuah keluarga. Dan harus punya cita-cita dalam keluarga kita ini seperti ini, yaitu keluarga dakwah. Ya, keluarga yang peduli kepada masyarakatnya. Rumah tangga, keluarga yang membawa kebaikan kepada sekelilingnya. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita harus menjadi uswah dulu. Keluarga kita menjadi teladan dulu. Baru kita bisa menyampaikan kebaikan kepada tetangga kita, masyarakat kita. Bagaimana kita akan memberikan dakwah kepada masyarakat, tetangga sekelilingnya, kalau kita sendiri keluarganya bermasalah. Tadi poin-poin yang 1 sampai 7 tadi, ternyata tidak kita upayakan perubahannya. Bagaimana kita akan merubah ya rumah tangga yang lain, rumah tangga muslim yang lain, tetangga-tetangga kita. Ya, suami istri tidak ada komunikasi, anak-anaknya liar, tidak ada tanggung jawabnya, ekonominya morat-marit, banyak hutang sana sini dan sebagainya. Bagaimana ini menjadi rumah tangga yang rumah tangga dakwah. Jadi rumah tangga dakwah atau keluarga dakwah ini harusnya menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian, kita semua, agar kita masuk ke dalam rumah tangga yang memiliki partisipasi positif dalam dakwah, dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat. Karena apa? Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Hendaklah ada sekelompok ya. Jadi bukan pribadi-pribadi, tapi sebuah kelompok. Kelompok itu termasuk adalah rumah tangga, keluarga, karena terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, lebih daripada 2, itu jamak namanya.
harus ada keluarga-keluarga yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Siap untuk menerima beban dakwahnya. Karena kalau sudah masuk kepada dakwah Bapak Ibu rahimahullah, apalagi nahi mungkar misalnya, tidak semua orang menerima, ya. Nanti mungkin ada fitnah terhadap keluarga kita dan sebagainya. Nah, itu harus sudah siap, ya. Kenapa? Karena keluarga yang model seperti ini adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana berpartisipasi dalam dakwah ini adalah salah satunya adalah kita membuat program-program ya, yang ada pada keluarga kita yang bisa kita tularkan kepada keluarga yang lain. Contohnya adalah begini. Kita punya putra, punya anak, ya. Bagaimana anak kita jangan terpengaruh keburukan-keburukan dari komunitas atau masyarakat di sekeliling kita. Maka kalau ibaratnya benteng, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita hanya ada di dalam benteng tersebut, kemudian musuh dari luar menyerang kita terus-menerus, lama-kelamaan benteng kita hancur juga. Ya, lama-lama bobol juga benteng keluarga kita karena banyaknya pengaruh-pengaruh luar eksternal ke dalam keluarga kita. Tapi kalau kita buat bentuknya adalah menyerang dalam tanda kutip, kita bentengi bukan hanya kita, keluarga-keluarga lain juga kita bentengi, masyarakat-masyarakat kita juga dibentengi. Lama-kelamaan akan banyak masyarakat, lingkungan, keluarga yang baik bersama dengan kita. Kita contoh dulu saya buat yang namanya program tahfizul Quran. Sebenarnya untuk anak saya, tapi saya ajak tetangga-tetangga lain, anak-anak kawan-kawan saya undang, ya anaknya setiap seminggu sekali untuk hadir di tempat saya panggil guru ngaji, guru tahfidz, sebenarnya untuk anak saya. Tapi saya tidak hanya untuk anak saya panggil teman-teman dia untuk berkumpul seminggu sekali. Ya, berarti bukan hanya kita, tapi kita juga menyerang dalam tanda kutip, mengajak kepada anak-anak keluarga lain supaya anak-anak kita berada dalam lingkungan yang positif. Dan ternyata, Masya Allah, anak-anak yang dulu, waktu mereka kecil-kecil tuh belajar tahfidz sekarang ini, ya mereka sudah menjadi para hafidhullah. Ya, ada teman anak saya, ya sudah jadi dokter, hafizah pula. Itu dulunya belajar ngaji seminggu sekali bersama anak saya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana partisipasi di dalam dakwah ilallah. Jadi bukan hanya kita sebenarnya, tapi kita juga mengajak kepada yang lain. Jadi para Bapak Ibu rahimakumullah, inilah ya keluarga dakwah, keluarga yang ideal yang harus kita kejar. Berarti kita harus muhasabah dulu keluarga kita. Ini modelnya yang mana nih? Dari sisi akidah nih yang masih perlu kita perbaiki. Kita perbaiki. Sama-sama sepakat memperbaiki akidah dalam rumah tangga kita. Oh, ternyata akhlak, ya. Akhlaknya yang perlu diperbaiki, ya. Masih banyak kemaksiatan, ya. Sholat di rumah tangga kita masih banyak, suami kita tidak sholat atau istri kita tidak sholat, anak-anak kita tidak sholat. Kita perbaiki nih kaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dari kaitan dengan muamalah. Oh, banyak prinsip-prinsip keuangan yang tidak baik. Kita perbaiki. Kita kuatkan, kita kokohkan kaitan dengan ekonomi. Jadi semuanya kita muhasabahi, kita evaluasi, kan kita perbaiki sampai akhirnya kita mewujud sebuah rumah tangga yang namanya keluarga dakwah. Itu menjadi sebuah cita-cita, keinginan kita semua agar kita bisa menjadi rumah tangga yang berpartisipasi dalam dakwah atau keluarga dakwah lah seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu pengantar dari saya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita diskusi, kita share. Bapak Ibu barangkali punya pengalaman dan sebagainya. Ya, kami persilahkan. Tafadhol Mas Nurul. Mangga kami atau ada yang sampaikan. Suaranya nggak kedengaran. Sound. Monggo Bapak, Ibu ada yang ingin sampaikan ya berkaitan dua hal dalam rumah tangga kita, yaitu yang pertama melindungi keluarga dari unsur-unsur perusak, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang kedelapan, rumah tangga kita menjadi keluarga dakwah.
Ya, keluarga yang ideal yang kita ingin berpartisipasi ya keluarga kita dalam dakwah ini. Sambil menunggu barangkali Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang ketujuh, melindungi keluarga dari unsur-unsur perusak, itu adalah kaitan dengan hubungan komunikasi. Ya. Hubungan komunikasi itu harus dibuat sedemikian rupa. Kita sebagai keluarga inti, suami, istri, dan anak-anak, itu juga memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga kita yang di luar sana. Apakah itu bibi, ya, kemudian paman, ibu mertua, bapak mertua, ya, itu semua kaitan dengan eksternal, tetapi masih akrob, kerabat yang dekat. Kalau tahapan-tahapan dalam jenjang hubungan kekerabatan, maka itu dulu yang kita bangun komunikasi. Keluarga inti yang di dalam, suami, istri, dan anak-anak. Kemudian yang kedua lebih luas lagi ya mertua ya, kemudian bibi, paman, kerabat. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat secara umum. Nah, hal itu pun masuk di dalam upaya perlindungan dalam unsur-unsur perusak ya yang harus kita waspadai. Maka kita harus banyak komunikasi, hubungan yang baik ya di antara tadi internal keluarga dan juga kerabat ya, kerabat keluarga dan juga masyarakat umum berkaitan dengan unsur-unsur perusak akan mudah kita sampaikan karena komunikasinya sudah baik. Coba Bapak Ibu rahimakumullah bayangkan bagaimana kita akan masuk menyampaikan atau melindungi dari unsur-unsur perusak dalam rumah tangga, kerabat dan masyarakat kita, manakala komunikasi kita dengan mereka pun negatif. Ya, hubungan komunikasi kita dengan bapak mertua, ibu mertua ya, itu tidak berjalan dengan baik. Hubungan komunikasi kita dengan paman, bibi, keponakan juga tidak baik ya. Bahkan nafsi-nafsi masing-masing, tidak ada upaya untuk menyatukan. Nah, ini bisa berbahaya berkaitan dengan unsur-unsur perusak yang ada tidak bisa kita perbaiki, kita potong karena masalah hubungan komunikasi. Jadi saran saya adalah mari kita bangun komunikasi yang baik. Kalau kita punya orang tua, baik orang tua secara kandung ataupun ya orang tua mertua kita, itu adalah orang tua kita. Kalau masih hidup, ibaratnya masih ada semua, Bapak Ibu lengkap. Kalau rumah kita dekat, ya. Maka kalau bisa datang tiap hari. Ya. Ini saran saya. Kalau bisa ketemu tiap hari. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu rahimakumullah sudah tidak ada, itu adanya penyesalan. Ya Allah, sekarang sudah tidak ketemu lagi. Saya rindu orang tua saya. Dulu waktu hidup kemana? Waktu hidup orang tua kita kemana? Rumahnya dekat, tidak bisa bersilaturahim. Ya, karena boleh jadi orang tua kita, mertua kita tuh rindu kepada kita. Rindu kepada anaknya, rindu pada cucunya. Ya. Kalau kita tidak ada hubungan komunikasi, susah ya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bangun komunikasi terlebih dahulu dengan cara bersilaturahmi. Kalau tidak bisa karena waktu jarak dan waktu pekerjaannya kita penuh, sibuk, kita bisa langsung telepon. Tiap hari telepon, Mama, gimana kabarnya, Papa, gimana, atau SMS dan sebagainya. Sekarang medianya sudah banyak. Intinya komunikasi itu ada. Jangan sampai seminggu tidak ada hubungan komunikasi, sebulan atau beberapa bulan, padahal rumahnya sangat dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang salah, komunikasi yang tidak terbangun. Jadi bagaimana kita nanti next-nya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, membangun komunikasi saja susah. Kalau kita langsung next kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, saya sangat yakin pasti berantem itu. Pasti akan terjadi huru-hara yang besar. Kenapa? Karena dianggapnya kita menekan mereka. Tapi kalau dibangun dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa yang baik, kita menyampaikan hal-hal yang bersifat amar ma'ruf ya, nahi mungkar
untuk menjaga, melindungi keluarga kita menjadi baik. Seperti itu. Nah, ini upaya kita dalam menjaga seperti itu. Bangun komunikasi dengan baik. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang menambahkan, ada yang ingin menyampaikan, atau share pengalaman, ataupun ada yang ditanyakan, kami persilakan. Mangga kami ada yang disampaikan. Mangga Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung pengalamannya. Pak Haji hadir? Hadir? Adik-adik? Monggo Bapak Ibu yang di luar Cirebon ada Bapak Ibu? Monggo ada yang ingin menyampaikan? Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin masuk. Assalamualaikum. Ada kami? Nggak ada. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin saya cukupkan. Ya. Insya Allah tinggal satu poin lagi pekan depan berkaitan dengan unsur perubahan di dalam keluarga yang harus kita sama-sama jaga. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, perubahan dalam keluarga ini ibaratnya tangga, ini baru tangga kedua. Ya, masih ada tangga-tangga lagi berkaitan dengan at-taghyir, berkaitan dengan perubahan. Tangga pertama itu kaitan dengan perbaikan secara individu. Ya, maka tadi saya katakan boleh jadi suami kita, istri kita sebelum kita berumah tangga memiliki akhlak yang mungkin kurang baik atau informasi atau keyakinan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai akidah. Maka ketika itu sudah ada dalam rumah tangga kita, karena sudah apalagi sudah punya anak banyak, maka untuk merubahnya adalah dengan cara berkomunikasi. Ada komunikasi dengan baik, kita diskusi berkaitan dengan akidah, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya kita sepakati agar ya sedikit demi sedikit kita hindari, kita jauhi dan sebagainya. Tapi bagi yang belum menikah dan sebagainya, maka sebelum menikah berarti kita harus mencari pasangan hidup kita itu sesuai dengan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan prinsip-prinsip syariat. Ya, kebaikan-kebaikan, ya, kesolehan, ya, pada calon istri atau suami kita harus kita yakini. Kalau sudah kita lihat baik, kita yakini dengan baik kesolehan, kebaikannya berkaitan dengan akidah, ya, kaitan dengan akhlak, kaitan dengan muamalah, maka langsung ya bisa dilanjutkan dalam jenjang pernikahan. Kenapa? Nanti dalam berumah tangga ya hal-hal yang kaitan dengan problematika itu lebih sedikit dibandingkan ketika kita menikah ya, melihat pasangan hidup kita tidak dilihat dari unsur-unsur tadi, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Hanya kita lihat mungkin kecantikannya, ketampanannya, ekonominya, ya, masalah kaitan dengan kedudukannya dan sebagainya. Sehingga yang tadi kita sampaikan tentang prinsip-prinsip syariah terhadap memilih pasangan hidupnya menjadi dipinggirkan. Nah, nanti bom waktunya itu ada di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, ya. Tapi kalau itu pun kita segera perbaiki, ya, kita segera perbaiki untuk ke arah perubahan yang lebih baik melalui komunikasi yang baik, insya Allah akan menjadi stabil rumah tangga kita. Berarti jenjang tangga pertama terisi, kita naik pada jenjang kedua yaitu rumah tangga, sehingga kita masuk pada jenjang yang ketiga yaitu kaitan dengan muamalah masyarakat, juga akan stabil. Tapi kalau kita secara pribadi juga keropos, tangga pertama itu akhirnya ambruk, maka keluarga juga tangga kedua juga akan ikut ambruk juga. Ya, sebelum masuk kepada yang kaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu setiap tangga itu harus berisi. Tangga pertama kaitan dengan pribadi kita juga kita kuatkan,
ya, walaupun kita sama-sama sudah berumah tangga, nafsi-nafsi masing-masing, suami, istri, anak-anak memperbaiki ya pribadinya masing-masing. Langkah kedua adalah rumah tangga juga kita perbaiki sehingga muncul kebaikan-kebaikan sehingga kita naik kepada tangga yang ketiga nanti insya Allah kita akan bahas, yaitu tangga kita bermuamalah dengan masyarakat juga akan baik. Demikian barangkali Bapak Ibu ya. Ada masih Pak Kamil? Tidak ada ya? Nah, baik, saya cukupkan ya pertemuan pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita, keluarga kita bagi yang sudah berumah tangga, agar rumah tangga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat iman Islamnya, dijaga kesehatannya, sehingga keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita pun menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang belum berumah tangga, mulai dari sekarang melihat ya pasangannya, calon pasangannya dengan baik, jangan dilihat hanya karena cantiknya atau gantengnya, tapi lihatlah kaitan dengan prinsip-prinsip syariah itu diutamakan. Lihat dari sisi akidahnya, lihat dari sisi akhlaknya, lihat dari sisi muamalahnya. Kalau itu memang baik, ya calon istri kita yang soleh dan soleha, ya maka segeralah Anda untuk menikah dengan harapan menjadi keluarga yang baik. Kita sama-sama awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Kami menandahkan tangan kami, ya Allah. Seraya kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Banyak salah dan dosa kami lakukan, ya Allah. Sudah berapa lama kami berumah tangga, ya Allah. Membangun keluarga yang baik, ya Allah. Namun banyak kami sisipkan dengan banyak kemaksiatan, ya Allah. Kami mohon ampun atas berbagai kesalahan ini, ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu, ya Allah, agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh limpahan rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Kami pun senantiasa berdoa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa min zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, pasangan hidup kami, ya Allah, suami kami, ya Allah, istri kami, ya Allah, anak-anak keturunan kami, ya Allah, orang-orang yang menyejukkan pandangan mata dan batin hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua, ya Allah, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh limpahan rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang berantakan, keluarga yang jauh dari nilai-nilai ajaran-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kami hidup di dunia ini, ya Allah, dunia yang sementara ini, ya Allah. Tambahkanlah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an. Jadikanlah rezeki kami, harta kami, ya Allah, untuk ibadah kami di dunia ini, ya Allah. Dan jadikanlah kebahagiaan ini bukan hanya di dunia, ya Allah. Bahagiakanlah kami pula di akhirat-Mu, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Masukkanlah kami dalam jannah-Mu, dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah salah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Termasuk kedua bapa orang tua, mertua kami, ya Allah. Jadikanlah mereka senantiasa Engkau kasihi, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi anak-anaknya. Kami semua dari kecil hingga besar ini, ya Allah. Ampunilah segala dosanya, ya Allah. Jikalau mereka telah tiada meninggalkan kami semua, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Berkahilah di dalam kuburnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf izin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون